Halo, saya Markus Teja dari Teknik Informatika 2020. Saya akan menjelaskan tentang file system implementation. Kita mulai dari apa itu file system structure-nya. File adalah ini penyimpanan logika yang berisi sekumpulan informasi yang berhubungan. Sistem file berada pada penyimpanan sekunder atau disk sistem diorganisasi ke dalam layer-layer. Untuk layer-layer pada sistem file, itu ada application program, ada logical file system, ada file organization module, ada basic file system, ada I/O control, dan device. Pada level terendahnya, I/O control berisi device driver dan interrupt handler untuk mengirim informasi antara memori dan sistem disk. Basic file system berisi perintah bagi device driver untuk membaca dan menulis blok fisik pada disk. Untuk file organization modulnya, ini berguna untuk mengetahui blok logika pada blok fisik. Untuk logical file system menggunakan struktur directory untuk memberikan ke file organization module informasi tentang kebutuhan terakhir. Informasi mengenai sebuah file disimpan pada struktur penyimpanan yang disebut file control. File control block mengilustrasikan pentingnya struktur sistem file disediakan oleh sistem operasi pada saat membuka file. Blok-blok dari struktur direktori disimpan pada struktur direktori di memori dan mengubah file control block pada saat membaca file. Indeks yang dicari di lokasi blok pada disk melalui table open file yang berada di memori. Untuk strukturnya, yang pertama ada blok control booting. Dapat berisi informasi yang dibutuhkan oleh sistem untuk menjalankan sistem operasi dari volume tersebut. Jika disk tidak berisi sistem operasi, blok ini bisa kosong. Ini biasanya blok pertama dari sebuah volume. Di UVS itu disebut blok boot. Di NTFS itu adalah partisi boot sektor. Yang kedua ada blok control volume. Berisi rincian volume atau partisi seperti jumlah blok di partisi, ukuran blok, perhitungan blok bebas dan blok bebas, dan perhitungan FCB gratis dan petunjuk FCB. Di UFS ini disebut superblock. Di NTFS disimpan dalam tabel master file. Untuk struktur directory digunakan untuk mengatur file di UFS. Ini termasuk nama file dan nomor inode yang terkait. Di NTFS disimpan dalam tabel master file. Virtual file system. Apa itu virtual file system? Virtual file system atau VFS merupakan implementasi sistem file yang berorientasi objek. VFS memungkinkan antarmuka sistem call atau API yang sama digunakan untuk sistem file yang berbeda. API adalah
lebih sebagai antarmuka VFS, dan bukan untuk tipe file sistem file tertentu. Untuk skema VFS-nya ada ini. Yang pertama ada file system interface, ada VFS interface, sama file system type. Ini untuk lapisan-lapisannya. Ini lapisan pertama, file system interface, itu terdiri dari beberapa sistem call seperti read, write, open, dan lain-lain. Untuk lapisan keduanya ada virtual file system, memiliki dua fungsi penting, yaitu memisahkan operasi file system generik dari implementasi detailnya dengan cara mendefinisikan virtual system interface. Untuk yang kedua, virtual file system interface didasarkan pada struktur representasi berkas yang disebut vnode. Untuk yang ketiga, untuk lapisan ketiganya, lapisan ketiga adalah sistem berkas yang dengan berbagai tipe. Secara umum terdapat 3 tipe sistem berkas, yaitu ada disk-based file system. Sistem berkas ini mengatur ruang memori yang tersedia di dalam partisi disk lokal. Misalnya ext2 Second Extended File System, ext3 Third Extended File System, dan Razer File System yang terdapat di Linux. Yang kedua ada Network File System yang berguna. Sistem berkas ini terdapat di network, misalnya NVS. Yang ketiga yang terakhir yaitu Special File System. Sistem berkas ini tidak terdapat di disk space, baik lokal maupun network. Misalnya /proc file system. Selanjutnya directory implementation. Implementasi directory menggunakan daftar nama file linear dengan pointer ke blok data. Hal ini berdampak pada pemrograman yang mudah tetapi memerlukan waktu yang lama untuk dieksekusi. Untuk mempercepat waktu eksekusi digunakan tabel hash berupa daftar linear dengan struktur data hash. Dengan struktur data hash akan mengurangi waktu pencarian direktori, tetapi struktur hash mempunyai risiko bertabrakan apabila situasi di mana dua file hash yang berbeda berada pada lokasi file yang sama. Selanjutnya allocation method. Metode alokasi berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Terdapat beberapa metode alokasi, antara lain alokasi berurutan, continuous allocation, alokasi berhubungan, linked allocation, dan alokasi berindeks, indexed allocation. Ini untuk gambar allocation metodenya. Selanjutnya ada continuous allocation. Pada alokasi berurutan, setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Model ini sangat sederhana karena hanya membutuhkan alokasi awal dan panjang blok. Akses pada blok disk dilakukan secara random dan memakan banyak ruang. File yang disimpan secara berurutan tidak dapat berkembang. Ini untuk linked allocation. Alokasi pada alokasi berhubungan atau linked allocation, setiap file adalah sebuah linked list dari blok-blok terpisah pada disk. Pada setiap blok terdapat satu pointer yang menuju ke blok lain. Seperti yang ada di diagram sebelah kanan ini. Ini ada diagram linked allocation. Di sana ada tiap-tiap blok ini terdapat satu pointer yang menuju ke blok lain.
Selanjutnya ada bit vector. Seringkali daftar ruang bebas diimplementasikan sebagai vektor bit. Setiap blok diawali oleh 1 bit. Jika blok bebas, bitnya adalah 1. Jika blok dialokasikan, bitnya adalah 0. Sebagai contoh, perhatikan sebuah disk di mana blok 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 25, 26, dan 27 bebas, maka sisa blok dialokasikan. Peta bit ruang bebas menjadi di bawah ini, biner di bawah ini. 00, 11, 11, 11, 00, 11, 111, 111, 00, 11, 00000011, 000000 dan seterusnya. Ini linked list. Pendekatan lain untuk pengolahan ruang bebas adalah menghubungkan semua blok disk bebas, menyimpan pointer ke blok bebas pertama di lokasi khusus di disk, dan menyimpannya di memori. Blok pertama ini berisi pointer ke blok disk kosong berikutnya dan seterusnya. Contoh, yang seperti tadi ada blok 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 25, 26, dan 27 bebas. Dan sisa blok dialokasikan. Dalam situasi ini, kita akan menyimpan pointer untuk memblokir 2 sebagai blok bebas pertama. 2 blok akan berisi sebuah pointer ke blok 3 yang akan menunjuk ke blok 4, yang akan menuju ke blok 5 dan menuju ke blok 8 dan seterusnya. Ini untuk diagram linked list-nya. Tadi saling menunjuk dari blok 1 ke blok satunya lagi. Ini efisiensi dan performance. Ketika disk I/O memiliki dampak yang sangat besar terhadap kinerja sistem, perancangan, dan implementasi, sistem file cukup banyak perhatian dari perancang sistem. Beberapa sistem file adalah tujuan umum karena dapat memberikan kinerja dan fungsionalitas yang masuk akal untuk berbagai ukuran file, jenis file, dan beban I/O. Lainnya dioptimalkan untuk tugas tertentu dalam upaya untuk memberikan kinerja yang baik di area tersebut daripada sistem file tujuan umum. Ini yang terakhir ada NFS. Network File System memungkinkan remote host untuk mounting storage yang berada pada server dan mengakses file-file yang berada pada storage tersebut, seolah-olah storage tersebut dimount secara lokal. Ini ada 3 versi dari NFS, yaitu NFS versi 1, versi 2, versi 3, dan versi 4. Oke, presentasi dari saya. Terima kasih.